kawan masak. Nah, seperti biasa, Mama Sedap akan icip-icip. Tapi sebelum itu, kamu wajib lihat nih dari penampakan jarak deketnya. Kue bugis isi unti kelapa kita. Oh, menul-menul banget, Beb. Gendut-gendut besar-besar. Alright, sekarang let's try it. Saya udah cuci tangan seperti biasa. Saya akan mulai icip-icip, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep banget tuh. Kamu lihat tuh, enak banget. Sekarang saya mau makan, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget tuh. Lembut banget, Beb. Manisnya pas, kenyalnya dapet, tapi bukan kenyal seperti karet. Empuk banget. Wah, nggak bisa. Harus segera saya habiskan. Nggak bisa. Harus lagi. Aduh. Nggak bisa dibiarin, saya harus makan lagi. Dan ini enaknya diseruput sama yang namanya teh panas seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantep banget. Aduh, Mama sedang mau lanjut makan lagi. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan, teman-teman. Assalamualaikum, welcome back to my kitchen. The kitchen is the center of daily life. Hai. Halo kawan masak semuanya. Ketemu lagi bareng saya, channel Mamam Sedap Pastilah Hap. Apa kabarnya nih semua kawan masak? Saya doakan semoga kamu masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin. Nah, kawan masak, di depan sini kamu udah lihat beberapa bahan-bahan saya udah siapin. Nah, kira-kira saya mau buat apa ya? Ada daun pisang segala di depan. So, hari ini saya mau membuat satu jajanan pasar ya. Kue basah yang enak banget, rasanya manis, very Indonesia banget ya, otentik banget enaknya. Ini kue disukain seluruh usia dan kalangan. Apakah itu? Ya bener banget. Hari ini saya mau membuat yang namanya kue bugis isi unti kelapa gula merah ala Mamam Sedap versi anak kos pastinya. Apa aja bahan-bahannya? Nanti saya pasti akan perkenalkan dengan kamu semua. So that's why keep watching. Kawan masak, sesuai janji saya akan kasih tahu apa aja sih bahan-bahan untuk membuat kue bugis hari ini. Nah, di sini bahan-bahannya udah saya siapin. Sekarang saya akan kasih tahu sama teman-teman semua, sama kawan masak ya. Nah, di sini saya punya gula pasir ya, seperti ini aja. Nanti kita pakai gula pasir secukupnya. Lalu di sini ada unti kelapa. Nah, si unti kelapa ini saya buat sendiri ya. Resep unti kelapa ada di iCard di atas. Dan insya Allah nanti si resep unti kelapanya pun akan saya sematkan di kolom description box linknya ya. Jadi nanti kamu bisa cekidot di sana. Lalu di sini saya punya 3 sendok makan minyak goreng. Nah, ini saya ada 100 hingga 150 gram tepung ketan
atau tepung pulut. Nah, kalian boleh pakai brand apapun sesuai selera ya. Lalu saya juga pakai di sini yang namanya santan kemasan. Kalau teman-teman mau pakai santan bubuk boleh, mau pakai santan yang fresh dari kelapa butiran, it's okay beb, tidak ada masalah. Nah, kemudian di sini saya udah siapin yang namanya daun kelapa, daun pisang. Mohon maaf teman-teman, ini adalah daun pisang. Saya pakai daun pisangnya yang muda. By the way, si daun pisang pun udah saya cuci bersih dan udah saya lap kering ya. Lalu di sini saya ada garam dan ada essence vanilla. Nah, essence vanilla ini berbentuk liquid seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai yang vanilla bubuk, boleh-boleh aja. Dan saya pun di sini sudah mempersiapkan air putih ya. Mau pakai air matang, mau pakai air mentah, boleh-boleh aja. So, tanpa berlama-lama dan berbasa-basi, let's cooking now. Yuk kita kawan masak. Di sini saya udah siapin yang namanya baskom atau mangkok bersih dan kering seperti ini. Nah, sebelumnya saya udah cuci tangan, jadi kamu harus juga cuci tangan teman-teman, supaya makanan kita lebih enak, lebih mantap dan pastinya higienis. Alright, sekarang saya mau masukin yang namanya tepung pulut atau tepung ketan sebanyak 100 hingga 150 gram ke dalam wadah yang udah kita siapin seperti ini. Lalu di sini saya punya gula pasir. Saya masukin 2 sendok makan gula pasir seperti ini aja. Kalau teman-teman suka yang lebih manis, berarti gulanya ditambah. Kalau enggak suka yang manis, silahkan boleh gulanya dikurangin aja. Nah, saya pakai cukup 2 sendok makan karena saya nggak terlalu seneng manis. Di sini saya akan tambahkan garam 1 sendok teh ke dalam adonannya. Lalu di sini saya udah siapin measuring cup saya atau gelas ukur. Saya akan masukin santannya. Di sini saya pakai santan kental yang instan. Saya masukin santannya seperti ini. Kurang lebih 50 ml ya. 50 ml santan kental. Lalu di sini saya masukkan 1 sendok teh vanilla essence ya. Kalau teman-teman pakainya yang bubuk, boleh-boleh aja. Kemudian di sini saya masukkan air. Airnya saya mau taker 100 hingga 150 ml. Nah, jadi air putihnya ini 100 hingga 150 ml ditambah santannya 50 ml, otomatis ini hasilnya menjadi 200 ml ya, si larutan liquidnya. Oke, saya ambil dulu sendok. Kita aduk rata supaya air dan santannya serta pasta vanilanya bisa tercampur rata seperti ini. Nah, kemudian kita akan masukkan si liquidnya sedikit demi sedikit sambil kita uleni. Nah, ini dia fungsinya kenapa teman-teman wajib cuci tangan. Ya, di sini saya akan tambahkan sedikit demi sedikit supaya nanti enggak kelembekan teman-teman. Tuh. Seperti ini. Ya. Terus saya akan tambahkan lagi sambil kita ulenin seperti ini. Jadi penambahan airnya, banyak airnya itu bisa teman-teman adjust sendiri. Artinya kalau misalnya dari 200 ml yang kita siapin tadi sudah cukup, berarti airnya jangan ditambah lagi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa masih kurang nih airnya, silahkan ditambahin aja sampai nanti adonannya bisa kita pulung seperti itu. Jadi ini gampang banget cara buatnya, nggak sulit ya, sama sekali nggak susah, bisa kita tiru. By the way, resep ini bisa kamu pakai loh, selain untuk
cemilannya keluarga tercinta, bisa kamu pakai untuk ide jualan, ide usaha. Pastinya akan mendatangkan cuan. Oke, saya tambah sedikit lagi ya. Jadi fungsinya sedikit-sedikit ditambahin itu supaya bisa nggak kelembekan. Tuh, jadi dia bisa pas banget gitu loh teman-teman. Nah, ini akan saya uleni sampai dia kalis. Nah, ini setelah kalis seperti ini teman-teman. Tuh, ini tuh udah bisa dipulung, udah bisa dibentuk. Nah, ini menandakan adonannya udah ready untuk kita siap. Nah, kawan masak, sebelum kita mulai untuk ngebentuk daripada si kue bugisnya, sekarang saya mau manasin yang namanya rice cooker legend saya. Nah, di dalam sini saya udah masukin air secukupnya. Terus kita nyalain dan jangan lupa klik tombol cook. Terus kita akan tutup dulu. Nah, sementara kita nunggu si kukusan rice cooker legend saya ini panas. Nah, kawan masak, sebelum kita mulai ngebentuk si kue bugisnya, kita ambil daun pisang muda ya. Daunnya itu kita harus oleskan dulu dengan minyak goreng. Nah, olesin aja rata seperti ini ya. Jadi kenapa harus pakai daun pisang muda? Supaya nanti bisa mudah untuk kita bentuk. Nah, di sini daun pisangnya udah saya lumurin dengan minyak goreng. Semuanya daun pisang akan saya lumurin dengan minyak goreng terlebih dahulu seperti ini. Ya. Oke. Tungguin saya. I'll be right back pastinya. Daun pisangnya udah ready, piringnya pun udah ada. Sekarang saya mau kasih tunjuk bagaimana ngebentuk kue bugis kita. Ambil sedikit adonannya seperti ini ya. Lalu kita akan buat sedikit lebih cembung seperti ini. Dan isi dengan secukupnya unti kelapanya. Lalu kita tutupkan adonannya seperti ini agar tidak kelihatan dan bocor. Kemudian dibulatkan begini aja tuh teman-teman bisa lihat ya. Dibulatkan seperti ini dan masukkan ke dalam piring dulu. Kita ulangi lagi prosesnya ya. Ambil lagi adonannya, pipihkan sedikit, lalu masukkan unti kelapa secukupnya. Tutup kembali untinya dengan menggunakan adonan dan jangan lupa kita akan bulatkan. By the way, di sini tangan saya sudah saya olesi dengan minyak goreng. Fungsinya adalah supaya nanti adonannya tidak lengket di daun pisangnya. Oke kawan masak, di sini akan saya ulangi kembali prosesnya. Masukkan unti kelapanya dan tutup kembali untinya dengan menggunakan adonan dan kita bulatkan. Ini akan saya ulangi hingga seluruh adonannya habis ya. Keren. Nah, kawan masak, ini sudah jadi ya, sudah kita bulatkan dan adonannya pun udah kita kasih sama minyak. Sekarang kita ambil daun yang udah kita olesi minyak seperti ini. Lalu teman-teman bisa bentuk seperti kita akan memincu, tapi bentuknya lebih kerucut dan berupa seperti corong ya. Seperti ini aja, tuh udah jadi corong seperti ini. Kemudian ambil adonan yang tadi udah kita bulatkan dan sudah kita olesi dengan minyak agar tidak lengket, kemudian pipihkan. Dan di sini teman-teman lihat tuh, ditahan, ditekuk sisi kanan dan kirinya yang rapi seperti ini. Nah, lalu kita masukkan si kelebihan daunnya, kita rapikan, tekuk sedikit. Nah, sisa daunnya silahkan teman-teman masukkan ke dalam seperti ini saja.
Tuh, cakep banget kan dan rapi banget teman-teman kue bugisnya. Nah, saya akan ulangi kembali prosesnya supaya teman-teman bisa lihat secara lebih detail. Ambil kembali daun yang udah kita olesin dengan minyak goreng, buat seperti corong. Nah, sudah seperti ini, ambil lagi adonan yang udah kita bulatkan, sudah kita kasih intinya dan juga kita pipihkan seperti ini. Kembali lagi kita tekukkan tengah dan kanan serta kirinya. Lalu kelebihan daunnya kita sisipkan dan kita masukkan kelebihan daunnya di bagian tengah daripada daunnya seperti ini. Nah, tuh cakep sekali kan teman-teman, rapi banget ya. Oke, proses ini akan terus saya ulangin sampai nanti seluruh adonannya habis. Nah, kalau dia daunnya kegedean, silahkan dipotong aja. Seperti ini, lalu kita bentuk seperti kerucut corong. Nah, seperti ini. Masukkan adonannya yang udah kita kasih unti dan udah kita olesi dengan minyak goreng. Tutup kembali. Kita tutup lagi dengan daunnya, rapikan. Kelebihan daunnya ini ditekuk lagi, lalu diselipkan ke dalam rongga sisi daripada lipatan si daunnya supaya tetap rapi. Nah, keren banget ya teman-teman. Ulangi caranya sampai seluruh adonan ini habis. So, keep watching, don't go anywhere. Udah saya bungkus rapi seperti ini. Nah, rice cooker untuk ngukusnya pun juga airnya udah mendidih seperti ini. Berhubung saya menggunakan kukusannya dari rice cooker, that's why kita nggak bisa kukusnya dalam kondisi berdiri seperti ini. Nanti kue bugis kita bisa pesek atau bisa kegencet gitu teman-teman. Nah, jadi saya akan kukusnya dengan kondisi tiduran seperti ini. Jadi biar si kerucutnya itu tetap on point ya, atau tetap stay gitu. Tapi kalau teman-teman ngukusnya pakai kukusan, nah itu oke banget teman-teman. Jadi nanti dia nggak akan pesek gitu ya, nggak akan bahaya gitu kalau misalnya teman-teman ngukusnya pakai kukusan. Berhubung saya nggak punya kukusan ya, saya anak kos yang hanya memiliki peralatan dapur terbatas, jadi kita ngukus si kue bugis ini dalam kondisi tiduran seperti ini aja. Tuh, gampang banget kan teman-teman? Nih, seperti ini aja. Kita susun. Nah, lalu di sini saya akan mulai masukkan ke dalam rice cooker kita yang airnya sudah panas. Lalu kita akan tutup seperti ini. Dan kita akan tunggu kurang lebih 10 hingga 12 menit sambil saya beres-beres. I'll be right back. Nah, ini kan sisanya nih. Saya taruh dulu di sini karena memang kamu bisa lihat ini udah cukup banget. So, kawan masak, I'll be right back. Nanti pastikan tungguin hasilnya. Saya yakin kamu pasti kepo. Nah, kawan masak, ini udah mateng. Tuh, sekarang saya mau angkat semuanya. But don't go anywhere, I'll be right back pastinya dengan platingan yang menarik hati kamu. So that's why keep watching ya kawan masak. Stay tune terus. Alright kawan masak, ini dia jajanan pasar tradisional Indonesia kita hari ini adalah kue bugis isi unti kelapa rice cooker ala Mamam Sedap versi anak kos, ready to serve kawan masak. Gimana kawan masak? Gampang banget kan cara buatnya? Saya yakin dan percaya kamu pasti bisa segera tiru resep ini di rumah.
Sebab resep ini cocok banget untuk menemani kumpul keluarga di rumah. Tapi nggak cuma itu, resep ini juga cocok banget untuk jadi ide usaha, ide jualan, ide bisnis rumahan yang pastinya akan menghasilkan cuan. Nah, kawan masak, saya yakin dan percaya kamu pengen melihat penampakan dari deketnya. Oh, mantul-mantul banget kan? Kawan masak, apabila kamu merasa resep ini adalah resep yang bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, karena yang namanya subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali beb. Dengan kamu mensubscribe channelnya Mamam Sedap, Mamam Sedap jadi tambah semangat dalam mengulik-ngulik resep Nusantara Indonesia dan resep dari mancanegara, namun dikemas dalam budget yang pas-pasan, sepas budgetnya anak kosan. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share ke seluruh akun sosial media kamu, terutama akun Instagram, Twitter, and Facebook kamu. Dan don't forget to share this video to your WhatsApp group, supaya namanya keluarga, sanak saudara, handai taulan tahu ada channel Mamam Sedap yang senantiasa konsisten berbagi resep-resep terbaru, resep tradisional, dan fakta unik menarik di bidang kuliner pastinya. Karena resep-resepnya didapuk dari restoran ternama, kafe mewah, dan tentunya hotel bintang 5 yang cara masak dan pengolahannya dikemas sepraktis dan sesimpel alat masaknya anak kosan. Nah, kawan masak, mantap banget kan kalau kamu selalu pantengin yang namanya channel Mamam Sedap. Selain kamu dapet resep terbaru, fakta unik di bidang kuliner, tips and trik dalam dunia memasak, kamu juga dapet informasi, ide-ide usaha, ide jualan, dan ide bisnis online serta bisnis rumahan. So, kalau gitu saya mau kasih ingat sama kamu, jangan lupa untuk segera aktifkan tombol loncengnya dan all notification-nya supaya kamu tetap terinformasi dan terupdate ya. Jadi kamu tetap jadi orang pertama dan gak akan ketinggalan dengan seluruh updatean dari Mamam Sedap pastinya. Because Mamam Sedap pastilah hap, it's me. So guys, see ya on my next video dan resep-resep selanjutnya. Yo dadah, yo bye bye, selamat berjualan, siap-siap banjir orderan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.